Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan makalah kami. Yang pertama, Yang teori akuntansi keuangan. Teori akuntansi keuangan adalah kerangka konseptual yang berusaha menjelaskan, memprediksi, dan merumuskan praktik akuntansi keuangan. Ini bukan sekedar seperangkat aturan, melainkan sebuah disiplin ilmu yang mendasari mengapa akuntansi dilakukan dengan cara tertentu dan bagaimana informasi akuntansi yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Secara garis besar, teori akuntansi keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan normatif, fokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan dengan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pendekatan positif, berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada dan dampaknya. Yang ketiga, pendekatan teori agensi, melihat hubungan antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Yang keempat, pendekatan behavioral, yaitu mempelajari bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku individu. Silakan dilanjut, Elvira. Baik, kedua, definisi dan konsep laba rugi atau kas. A. Neraca, balance sheet. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada akhir periode akuntansi, misalnya 31 Desember 2024, ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, apa yang terjadi menjadi kewajiban perusahaan kepada pihak lain, dan klaim pemilik atas aset perusahaan. Sedangkan untuk konsepnya yaitu satu, persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini adalah prinsip fundamental yang selalu harus seimbang di neraca. Dua, aset sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Silakan dilanjut, Putri Herlina. Putri. Baiklah, saya akan membacakan rasio dan metode analisis keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Itu nampak itu menakut itu penjual. Kan yang di sini kan dibaca kan? Maaf, lanjut nomor 3. Putri. Liabilitas, Putri. Baiklah, yang ketiga yaitu liabilitas atau kewajiban untuk atau kewajiban finansial perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. Yang keempat, ekuitas atau modal. Hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Misalnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Ini menunjukkan bagaimana pendapatan dihasilkan dan beban dikeluarkan untuk mencapai laba atau rugi bersih. Untuk konsepnya yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, yaitu peningkatan manfaat ekonomi melalui selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Selain yang kedua yaitu beban atau expenses, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau penurunan aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Yang ketiga yaitu laba bersih atau rugi bersih, selisih antara total pendapatan dan total beban. Sedangkan tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang profitabilitas perusahaan selama suatu periode, membantu mengevaluasi kinerja operasional dan memprediksi laba di masa depan. Baiklah, silakan Selanjutnya, dilanjut, Lydia.
Selanjutnya C. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas adalah laporan keuangan informasi perubahan kas dan setara kas atau investasi jangka pendek yang sangat liquid perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini mengklarifikasikan arus kas ke dalam 3 aktivitas utama, operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan konsepnya yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan operasional utama perusahaan. Misalnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari inti bisnisnya. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, kas yang dihasilkan atas digunakan dari perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang tidak termasuk setara kas, misalnya pembelian properti, pabrik, dan peralatan atau penjual investasi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang dihasilkan atau digunakan dari transaksi yang memengaruhi modal dan pinjaman perusahaan, misalnya penerimaan kas dari penerbitan saham atau obligasi, pembayaran dividen atau pembayaran pokok pinjaman. Yang keempat, metode penyusunan. Bisa menggunakan metode langsung atau menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Atau metode tidak langsung, memulai dari laba bersih dan menyesuaikannya dengan transaksi non-kas. Sedangkan tujuannya adalah memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan mendanai operasi serta investasi. Ini juga membantu penggunaan laporan keuangan memahami hubungan antara laba akuntansi dan perusahaan kas. Baik, silakan kepada Santia. Dua titik tiga. Ration ya. Silakan Santia, rasio dan metode. Rasio dan metode analisis keuangan. Rasio dan metode analisis keuangan untuk Toko Marija umumnya meliputi beberapa aspek penting dalam menilai kesehatan dan kinerja keuangan toko tersebut. Berikut adalah resiko dan metode yang bisa digunakan dalam analisis keuangan toko seperti Marisa Sejati. Resiko keuangan yang digunakan. Yang pertama, rasio likuiditas. Mengukur kemampuan toko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rasio yang lebih ketat dari correct ration mengukur kemampuan membayar kewajiban tanpa mengandalkan persediaan. Yang kedua, rasio struktur modal. Rasio struktur modal menunjukkan seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. DR digunakan untuk melihat perbandingan antara total kewajiban dan ekuitas yang dimiliki perusahaannya. Rumusnya DR total liabilitas per ekuitas. DR ekuitas per total liabilitas. Rasio ini mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. DER yang rendah menunjukkan perusahaan lebih banyak dibiayai modal sendiri sehingga resikonya lebih rendah. Rasio probabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya. Gross profit margin, GPM. GPM digunakan untuk efisien pengendalian harga pokok penjual terhadap penjualan bersih. Rumusnya GPM laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. GPM penjualan bersih per laba kotor dikali 100%. 3. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien biaya operasional perusahaan dalam mendukung penjualan. Operation expense ration, rumusnya OER, total beban operasional per penjualan besar dikali 100%. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya. Gross profit margin, GPM.
GPM digunakan untuk mengukur efisien pengendalian harga pokok penjualan terhadap penjualan bersih. Rumusnya, GPM laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. GPM penjualan bersih per laba kotor dikali 100%. Semakin tinggi margin ini, semakin baik probabilitas perusahaan. Baiklah, Yang keempat, cukup. Silakan lanjut Miftahul. Baik, saya lanjutkan rasio efisiensi. Rasio efisiensi didukung untuk mengukur seberapa defisien biaya operasional perusahaan dalam mendukung penjualan. Operating Expense Ratio atau OER, rumusnya. OER atau total beban operasional per penjualan besar dikali 100%. OER penjualan besar per total beban operasional dikali 10%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.